Baik, kita berada pertemuan ke-12. Iya, teman-teman. Hari ini tanggal 19 dan kita masih ada sekitar 3 pertemuan lagi. Di tanggal 20 kita ada live pembukaan ektem dan kita berjumpa lagi di bulan Oktober. Saya mengingatkan kepada teman-teman agar lebih serius lagi berkaitan dengan tim untuk mengikuti hackathon itu dari kami dari DW Free Jogja. Mungkin nanti dari Pak Sony ingin menyampaikan dan Mas Fajar sudah hadir. Sekarang beliau sedang sholat. Maka dari itu, waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Sony. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat yang di Indonesia. Jadi hari Malam, ini sebenarnya itu ya, kita sudah mulai pembukaan untuk persiapan hackathon ya, karena besok kan udah pembukaan nih. Jadi hari ini kelas kita itu sebenarnya cuma untuk membahas, sebenarnya minggu lalu sudah pernah saya coba infokan sebelumnya, atau sempat saya spill dikit-dikit, yaitu mengenai eh, aplikasi berbasis blockchain ya di Cardano yang mempergunakan GIS ya, atau untuk yang ini ya, kalau misalnya menggunakan koordinat ya atau semacam GPS yang kemudian datanya itu di hook atau disimpan di on-chain, yaitu yang kita sebut dengan namanya itu Cardano Beam. Jadi minggu lalu waktu sesi coding sudah sempat saya ini kan juga ya. eh, tapi untuk yang kalau yang lupa ini saya taruh lagi di chat box. Itu sudah ada di chat box. Jadi silakan dibuka. Jadi di Cardano Beam ini sebenarnya juga ada smart kontraknya juga di situ. Tapi ya kita buka lagi. Tar, itu connect sekarang. Pin. Jadi ini ya, sebentar saya share screen dulu. Nah ini, semoga masih ingat ya. Ini kan yang minggu lalu pernah kita bahas juga nih. Jadi di Cardano Beam ini, itu data ini ya, koordinat ya. Itu bisa kita hook dengan NFT atau dengan data-data lainnya ya. Termasuk dengan kalau misalnya kita mau bikin acara lomba atau seperti 2 minggu lalu ya atau minggu lalu kan ada yang sudah punya ide untuk bikin semacam pengiriman barang ya seperti Tiki atau JNE yang berbasis dengan koordinat itu bisa menggunakan ini Cardano Beam ini. Nah nanti untuk walletnya itu nanti bisa dikonek langsung ya, dikonek ke wallet dulu. Jadi pakai Eternal. Jadi nanti sudah connect sebentar. Nah, ini sudah connect belum ya? Saya sudah nih. Oke, oke sudah connect ya. Nah kalau sudah connect nanti kita bisa langsung ini, langsung bikin ininya untuk apa sebutnya itu untuk areanya ya. Jadi misalnya nanti ada area pengiriman dari mana, untuk kemudian diterimanya di mana. Misalnya nanti ada ya, barangnya itu dikirim dari Jakarta, kemudian alamat penerimanya itu ada di misalnya di Jogja ya, di Jogja. Nah ini ya Jogja.
Sini, dan kita bisa nanti itu nanti bisa di-link ya, di-link dengan API-nya, nanti langsung ketemu addressnya nanti di sini. Langsung bisa di-lock di addressnya, misalnya addressnya nanti dikirim ke alamat ini, misalnya ke jalan apa nih? Jalan Gua Selarong misalnya ya, Jalan Gua Selarong, nomor berapa gitu kan. Nah, tuh di sini bisa langsung di API-nya dia langsung di-link, nanti bisa langsung di sini ditaruh alamatnya. Nah, begitu langsung ditaruh apa tinggal kita taruh radiusnya. Jadi misalnya nanti setelah apa dalam waktu radius 50 meter nanti bisa memberitahukan ke aplikasinya ke si penerima bahwa ada barang yang akan dikirim gitu kan. Dia akan mau diambil jam berapa seperti itu. Ya nanti misalnya nanti si penerimanya datang, nah itu nanti bisa di ini bisa di namanya verifikasi ya kalau apa barangnya sudah diterima atau belum. Kalau sudah diterima nanti bisa mendapatkan semacam token atau apa gitu sebagai apa bukti penerimaan. Ini kita ambil contoh ya, misalnya ini untuk radiusnya anggaplah 50 meter. Kemudian di sini maunya ada satu BIM ya, terus ada tokennya, kemudian untuk validity ringnya, ini adalah waktu penerimaan ya. Jadi misalnya nanti kita kan kalau di apa di barang pengiriman barang tuh ya, itu kan ada waktunya ya. Misalnya nanti dari sekarang tanggal 19 ya. Kalau dalam waktu tanggal 19 sampai misalnya ini ya, dalam waktu 3 hari misalnya itu nggak ada konfirmasi dari si penerima, maka barangnya itu akan dikirim kembali ke si pengirim. Ini sampai 2025, ini bulan September. Jadi nanti bisa di apa di smart kontraknya itu atau di program kita di aplikasi kita bisa bikin untuk ininya time ringnya. Jadi misalnya nanti untuk penerima itu dikasih waktu 3 hari. Jadi tanggal 19 September sampai misalnya sampai tanggal 22 gitu kan. Nah, sampai tanggal 22. Jadi kalau sampai ini nggak diambil, maka berarti apa? Si barangnya itu langsung dikirim balik ke si pengirim. Tapi kalau misalnya dia diterima, nah itu berarti misalnya dia mendapatkan bonus misalnya 1,7 ada plus misalnya dengan aset apa gitu kan bisa kita hook di sini. Asetnya mau pakai aset kripto atau aset apa ini misalnya. Misalnya inilah sekaso yang apa saya taruh ini gimbal Lemon ini. Kemudian tinggal kita submit. Waktu di submit, oh ini ntar ya, ini karena ada ini apa apa include ada aset in change address. Oke. Harusnya cukup deh. Oke, kita tunggu dulu. Ini harusnya cukup nih. Saya nggak taruh banyak-banyak sih di sini. Karena no BIM, sebentar saya lihat dulu chat asetnya ada berapa nih. Adanya, harusnya cukup sih 11,7, 10. Itu kan cuma nggak nyampe. Harusnya cukup tuh. Nggak banyak juga dia. Asetnya. Oh iya ini. Bahaya nih kalau sampai saya kirim. Ntar ini kita close dulu. Jadi nanti begitu nanti kita klik di sini, nanti di sini akan ada namanya kayak semacam ring ya. Jadi ring kita ambil contoh ya yang di sini aja, yang ada di Dubai. Di Dubai itu kan udah ada tuh yang pernah bikin. Kita cari atau yang dekat-dekat sini ada nggak nih? Oh, ini ada di Ho Chi Minh. Nah, di Ho Chi Minh ini kan ada nih. Dia di daerah mana nih? Daerah apa nih? Ya ini, misalnya di sini ya. Kita klik ini dan nanti langsung keluar nih. Jadi ada bloknya Cardano, kemudian dia eh redeem radiusnya 20 meter. Jadi misalnya nanti ada salah satu atau si penerima itu datang ke sini dalam area apa radius ini 20 meter, maka dia bisa ngambil, bisa ngeklaim di situ, ngeklaim tokennya atau ngeklaim di sini adanya juga nih dua ada. Nah, dalam pengertian nanti pengiriman barang, jadi nanti begitu nanti dia si penerima itu udah masuk ke sini, nah itu kan nanti ketemu bisa ketemu ya. Misalnya kita ini kan 20 meter ya. Bisa kita kecilin jadi 10 meter. Jadi nanti si orang itu bisa mendapat menerima barang, nanti dikonfirmasi lewat aplikasi dan kemudian dia akan apa begitu dia menerima barang dia akan langsung mendapatkan namanya token di situ bahwa apa barangnya sudah diterima oleh dia.
Dan ini nanti data ini akan langsung dikirim ke sentral di aplikasinya itu, juga memberitahu ke si pengirim bahwa si barangnya itu udah diterima. Bukti penerimaannya itu apa? Yaitu token tadi, token penerimaan barang itu. Jadi barang itu dikirim berikut dengan tokennya seperti itu. Jadi dia sudah menerima barangnya karena sudah dapat konfirmasi dengan menerima tokennya itu. Nah, tokennya nggak usah yang mahal-mahal ya, bikinnya token yang token ini aja, token yang untuk menerima barang aja. Jadi bukti penerimaan barang seperti itu. Jadi nggak usah bikin yang super kompleks, itu nggak perlu seperti itu. Nah ini yang saya sebut tadi ya, radius itu seperti ini. Jadi nanti begitu nanti ada yang datang ke sini, oh tar, salah nih. Masuk ke radius ini, begitu dia langsung memberitahu tuh, ini ketemu sama orang ini ya, nanti yang pengirimnya. Nah silakan di confirm, begitu di confirm, nanti ada token apa amount ini, token NFT ini yang akan ditransfer ke si ini, si penerima, bahwa dia sudah menerima. Nah karena dia di sini nol kan, nah nol ini dia langsung di sistem akan beritahu ke si pengirim, si pengirim ya, bahwa apa? Si barangnya itu sudah diterima berikut dengan tokennya, seperti itu. Jadi nggak perlu ada nama namanya konfirmasi segala macam seperti yang di ini ya, di kan ada tuh kalau di Tokopedia itu ya, ngirim barang tapi harus dikonfirmasi dulu kan ya. Kalau nggak dikonfirmasi dalam waktu 3 hari dia langsung otomatis gitu kan. Nah kalau ini bisa langsung diotomatiskan dengan smart contract. Jadi begitu si penerima itu confirm, token ini beralih, maka dianggap barang itu sudah diterima. Seperti itu. Ini adalah satu contohnya menggunakan sistem aplikasi ya, aplikasi use case untuk yang ada di Cardano. Dulu ini sudah full ini ya, sudah apa aplikasinya udah berjalan. Cuma sekarang dia ada waktu ada apa namanya itu hard fork. Nah, statusnya berubah jadi beta karena ada beberapa item yang tidak berfungsi di sini ya. Cuma sekarang sih sudah lumayan, sudah agak berapa, sudah berfungsi. Cuma memang untuk beberapa fitur, terutama untuk fitur API, itu masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi di sini ya. Itu kenapa kok di aplikasinya masih statusnya status beta. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya nanti kalian bisa bikin juga yang apa sistem model seperti ini sendiri ya. Itu kalau pakai yang biasa pakai Python itu bisa ngambil pakai apa dari GPS ya. Dari GPS kemudian nanti langsung di mapping dikirim ke ini ke mana ke global map ya. Ke global map untuk namanya itu di alter ya. Jadi begitu nanti ada di minting atau masukin NFT segala macam, nah itu nanti datanya bisa ditaruh di on-chain. Seperti itu. Nih, ini adalah satu aplikasinya ya. Itu dan selanjutnya, ini kan sebenarnya ke kelas hari ini itu kan cuma untuk menjelaskan ini aja. Selanjutnya itu nanti ke kalian ini. Jadi kan persiapan hackathon nih, karena besok kan udah pembukaan ya. Jadi di sini sudah dari berapa nih? 20 orang ini sudah ada berapa grup jadi yang akan melakukan nanti apa akan ikut hackathon. Jadi udah ada berapa orang nih? Ada berapa grup ya maksudnya? Mungkin dari tim Dev Web3 ada yang sudah informasinya ada berapa grup jadinya rencananya? Kalau yang saya tahu kemarin kan minggu lalu kan ada Mas Soca itu ya, Mas Soca, ada Mas Farhan, terus Mas Fabian ya, Mas Habib kan, terus Mas Andreas, terus Mas Fatah juga ya, ada Mas Adiana juga. Apakah itu semua ya? Jadi total ada 4 proyek ya, kalau nggak salah. Jadi Lebih ada yang mau presentasi lagi? Hmm? lebih dari 5 sih. Ada 5 ya? Saya suruh tulis Nah, ulang aja Pak di grup. heeh. Kalau ada yang mau presentasi, dipersilahkan ya. Ya, jadi nanti bisa ini. Jadi besok kan udah langsung kelasnya lah, udah langsung kelas pembukaan, langsung take over tuh. Kalian langsung mandiri tuh di situ, menunjukkan persiapannya tuh. Jadi kalau sekarang hari ini silakan. Nanti mau apa? Kalau misalnya ada yang mau presentasi, persiapan buat besok, dipersilakan nih hari ini. Karena kelas hari ini cukup tadi itu aja, tadi yang informasi yang tambahan yang untuk yang GIS.
Atau kalau itu lagi, ada lagi nih, kalau misalnya ada yang tertarik. Yang kemarin kan minggu lalu kan saya pernah cerita tuh, ya kita bisa yang misalnya integrasi antara AI dengan blockchain. Nah ini yaitu yang saya cerita kemarin kan ada minggu lalu kan ada pakai NXN ya. Nah ini ntar ya saya share screen dulu. Kan kalau pakai NXN yang ada di mana itu hmm, di browser, di aplikasi ya, itu kan nanti kan cuma dikasih waktu 14 hari ya, berbayar. Nah, akhirnya kan yang pusing kan apa? Kalau developer baru mau bikin gitu kan, baru mau bikin kan pusing tuh. Belum apa 14 hari belum jadi, tahu-tahu udah suruh bayar. Nah, sebenarnya kalau di NXN itu ada yang bisa langsung si aplikasinya itu ditaruh di ini, di mana? Di lokal ya, di lokal machine. Jadi ini silakan ya nanti bisa dicoba. Jadi nanti bikin folder dulu NXN, kemudian nanti silakan diinstal nih pakai perintah ini. Pakai perintah npm ya, install nxn. Ini saya taruh di chatbox. Jadi silakan dicoba besok. Ini nanti kan dia apa langsung instalasi tuh apa file-filenya tuh ya di sistem. Kalau udah selesai, nanti tinggal dijalankan pakai perintah nxn start. Ini diinstalnya di ini di mana di Visual apa di VS Code ya. Kalau selesai tinggal pakai nxn start. Nanti dia akan langsung nunjukin nih. Dia langsung instalasi ya. Nanti dia akan langsung nunjukkan pakai suruh tekan apa huruf O ya untuk masuk ke ini ya, masuk ke ini. Nah ini. Oh, untuk ke open in apa di browser. Nah, ini di browser saya udah saya jalankan juga itu ini. Nih, tinggal nanti kalau mau jalankan mau bikin apa aplikasinya, mau ngetes apa aplikasi atau apa, tinggal itu kalau saya udah punya filenya sih gampang tinggal diambil aja. Misalnya ini ya, kita bikin workflow dulu. Workflow ini kan kosongan nih. Nah, kita udah punya nih, udah punya filenya kan, tinggal ambil aja. Nah, ini kan udah banyak nih ada pilihannya nih. Mau bikin apa gitu kan. Misalnya ini untuk AI research nih data analitik atau bikin Airtable atau bikin apa gitu kan atau misalnya ada yang mau bikin ini eh sekarang kan apa namanya ada HR recruitment gitu kan untuk apa untuk CV screening pakai OpenAI misalnya ini. Nah, ini seperti ini. Nanti saya bikin tahu prosesnya seperti apa, tinggal dibesarkan aja. Oh, alah. Nah, ini ya. Jadi itu dari workflow-nya seperti ini. Kemudian tinggal dimasukkan set variabelnya, kemudian filenya di-download ke sini, kemudian diekstrak ya pakai PDF. Kemudian nanti OpenAI melakukan analisa CV-nya itu. Kemudian dimasukkan di parse ke JSON-nya. Dan hasilnya akan keluar di situ. Seperti itu. Nanti di sini jangan lupa, nanti dimasukkan di sini ya. Untuk ininya adalah ininya nih, apa kredensialnya. Kredensialnya itu adalah untuk yang itu ya, untuk API-nya ya, API key-nya. Jadi API key-nya dimasukkan sini. Nah, ini API key-nya yang udah saya bikin tadi ya. Ininya tinggal di save. Kalau udah tinggal dijalankan aja nih. Oh, oke, ini belum saya connect karena oh ini ya, ntar ini harus dicek dulu nih. Open AI-nya. Oke, dan oke, ini udah ini. Oke, nanti dijalankan ini nanti ini base URL-nya. Ntar yang versi satu, versi dua nih. Kita harus cek dulu. Ya, nanti di sini bisa dicek ya untuk yang API-nya. Ini, tes ini pakai benar v satu kok. Versi satu.
Oh iya, ininya belum dirubah. Oke, ini harusnya sudah bisa nih. Cek. Oh, masih belum. Nah, oh oke harus di-upgrade dulu. Ininya sudah. Oke, jadi nanti di ini ya, jangan lupa diisi dulu ininya. Jadi nanti begitu dijalankan, nanti dia akan seperti ini nanti. Ini kalau misalnya API-nya sudah jalan ya, tinggal di-execute aja workflow-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan karena ini ada masalah ya, karena apa? Tadi yang kredensialnya masih belum aktif ya. Ya, nanti harus kita cek dulu seperti apa, baru nanti dijalankan. Tapi kalau misalnya nanti yang di apa namanya di browser yang sudah ada di ini ya, yang di internet itu rata-rata sih langsung jalan ya. Cuma ini kan karena kita pakai lokal nih, pakai lokal berarti apa? Kita juga harus aktifkan beberapa API yang di dalam ini ya. Karena kadang-kadang nih yang di dalam ini dia nggak bisa nembak keluar nih. Itu kenapa kan ada apa? Ada juga yang kita harus pakainya itu pakai yang ini, pakai seperti yang diinstal di dalam ya. Contohnya menggunakan lama atau pakai DeepSeek ya. DeepSeek kan bisa diinstal juga nih di dalamnya. Jadi nggak perlu harus ibaratnya kita jalankan harus keluar gitu ya, keluar dari apa namanya dari local machine ya. Jadi misalnya nanti internetnya down, kita masih bisa jalankan AI kita di situ. Nih juga sama seperti kalau misalnya kita menggunakan OpenAI seperti ini. Jadi paling nggak ini stok yang bagi yang ingin menghook ya. Jadi ngehook si aplikasinya pakai AI tapi malas ngoding gitu kan. Bisa langsung pakai ini NXN. Kemudian baru nanti hasilnya diagregate ke smart contract di situ dan langsung ke on-chain atau mau taruh di off-chain juga boleh seperti itu. Oke, sudah ada yang mau presentasi hari ini? Mungkin dari yang minggu lalu yang ingin kemarin kan ada yang juga ketinggalan tuh ya, yang masih belum matang tuh, terutama yang kemarin tuh yang menarik itu yang ini, yang logistik tuh, yang logistik sama yang ini, yang apa untuk eh agrobisnis ya kalau nggak salah ya, Mas siapa tuh, Mas Fatah ya kalau nggak salah ya, Mas Fatah kemarin ya yang bikin atau Mas Habib ya. Silakan kalau mau dipresentasikan apa dipresentasikan paling nggak yang sudah versi jadinya lah. Jadi besok itu tinggal langsung aja maju ke depan udah langsung siap gitu kan. Atau kalau misalnya ada kesulitan juga nggak apa-apa, bisa langsung ditanyakan juga di sini. Atau masih bingung gimana mau ngerjainnya? Nah, juga nggak apa-apa. Oh, oke. Oke, nggak apa-apa. Silakan Mas Farhan kalau ada perubahan ide juga nggak apa-apa. Yang ya yang DeFi sama lending borrowing ya. Nah, oke. Perubahannya jadi apa nih Mas Farhan sekarang? Jadi idenya mau jadi apa? Mau jadi apa nih? Oh, oke oke oke. Silakan untuk PPT-nya dulu. Terus misalnya dari ini siapa lagi nih? Mas Ocha gimana? Mas Ocha sudah cukup yakin dengan itu proyeknya nanti untuk yang kemarin itu? Atau Mas Habib, Mas Fabian, atau Mas Andreas? Ya, silakan Mas Habib. Iya Pak Sandi. Ya, iya Mas Bagaimana Sandi. proposalnya? Sudah yakin itu? Atau ada perubahan juga? Bagaimana? Eh, untuk idenya tetap sama seperti kemarin sih Pak. Cross cross nation aset transfer. Sejauh ini tidak ada kesulitan kan ya, Mas Habib? Mas Habib berarti sama ini ya, sama Mas Andreas ya, kalau nggak salah. Berdua kan ya. Terus, Berempat sih Pak. oh berempat ya? Oh, oke. Berempat sih. Dengan siapa aja nih? Berarti Mas Fabian, Mas Andreas, terus siapa lagi?
Saya, Gijak, Harvey, sama Mutiara, Pak. Ah, oke oke oke. Jadi udah itu ya, udah disiapkan buat besok presentasinya. Presentasinya ini PPT, Pak, yang kemarin ini. Oh ya kemarin ya. Oke oke. Soalnya kan besok kan udah pembukaan nih. Opening itu nanti tiap grup itu nanti presentasi tuh di ini projectnya. Udah gitu kan langsung kalian nanti kan langsung itu tuh. Lumayan itu dari berarti berapa ya? Ada 4 minggu ya kalau nggak salah. 4 minggu kurang tuh untuk langsung develop. Nah itu kalau bisa kalau sekarang misalnya ada kesulitan bisa di ini bisa ditanyakan atau kalau misalnya masih bingung juga nggak apa-apa. Idenya juga masih bingung mau ngerjainnya mau mulai dari mana juga nggak apa-apa. Nanti bisa dibahas di sini. Jadi silakan ditanyakan di sini nggak apa-apa. Terus ini Mas Yisak Edmund Tio Manalu. Nah, ini bagaimana? Ini satu grup dengan siapa nih nanti? Mas Edmund ini, Mas Edmund Tio. Sama dengan Ian, Mbak. Oh, oke oke dengan Mas Fabian ya. Oke oke oke. Sip. Terus Mas Harvey Ibadur Rahman. Ini sama dengan Mas Fabian juga. Benar, benar. Ah, oke oke, sip. Terus Mas Ferdinand. Ini satu grup dengan siapa? Oke. Atau ini Mas siapa nih? Mas Jafar. Mas Jafar Nasir satu grup dengan siapa nih? Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Adiana. Untuk pet breeder record dengan maritim blockchain itu paling mungkin untuk dibuat MVP-nya itu oke. Soalnya kalau pingin yang lebih mudah itu yang ini, yang pet breeder itu. Pet breeder record itu yang paling mudah itu. Bentar ya, saya mah ada nggak ya? Dulu saya pernah bikin juga itu. Cuma nggak di Cardano ya. Saya dulu launch-nya itu di Solana dulu. Ininya pet breeder itu. Jadi untuk itu udah diintegrate sama AI juga. Jadi AI-nya saya pakai coding pakai Python. Kemudian data dari itu ya analisanya itu berikut dengan chip segala macam itu ya itu dimasukkan ke ini ke off chain dulu baru beberapa data yang ditaruh di on chain itu langsung ditaruhnya di Solana itu. Oke. Untuk mengirimkan data ke IPFS itu sekarang ya kalau pakai IPFS langsung itu berbayar. Tapi kalau pakai Pinata itu kalian masih bisa gratis. Nah, itu makanya disarankan kemarin kan pakai Pinata ya. Jadi silakan buat account dulu di Pinata. Nah, itu nanti ada itu tuh ada kuotanya tuh yang gratisnya itu. Tapi kalau langsung kalian masukkan pakai IPFS, nah itu berbayar itu. Nah, itu lumayan itu. Kalau saya mau bikin MVP, ya itu deh. Ibaratnya bisa tekor duluan. Itu. Jadi ibaratnya pakai Pinata dulu ya. Nanti datanya taruh di sana pakai Pinata. Udah itu kan dapat si ID-nya itu. Nah, itu data itulah nanti yang dipanggil untuk diminting ya melalui smart contract seperti itu. Atau kalau di Cardano itu ada lagi namanya tuh pakai Iagon ya. Bentar ya saya buka dulu semoga dia masih ada yang gratisannya. Bentar saya cek dulu. Kalau Iagon Permisi, itu Pak. bahkan ya bagaimana? Saya izin presentasi, Pak. Oke bagus. Ya, silakan kalau mau presentasi. Mas Dev Web 3 Jogja silakan untuk pas yang ini ya mau presentasi bisa dikasih aksesnya ya. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Hah? Jadi, jadi kami Jadi kami kemarin yang punya ide dari lending borrowing DeFi, Pak. Cuman
setelah kami lihat timelinenya, sepertinya kurang memungkinkan Pak untuk hackathon ini. Jadi kami cari ide lain dan dapat ide yaitu Mitra Chain. Jadi Oke. Mitra Chain ini, jadi Mitra Chain ini merupakan sistem membership yang difokuskan UMKM atau pedagang-pedagang kecil yang ada di dunia. Nah, ini untuk problemnya Pak. Jadi ada gap antara small medium business dan juga big corporation. Jadi yang pertama ada data gap, yaitu kalau korporasi besar itu mempunyai data science, tapi kalau SMBs itu run on intuition, jadi mereka seyakin mereka aja gitu Pak. Terus ada the loyalty gap, jadi antara big corporation dan juga SMBs itu punya loyalty gap antar customer. Terus ada the trust gap, itu juga pasti ada di antara big corporation dan juga SMBs. Nah, untuk solusinya ini kami memprovide adanya Mitra Chat atau all-in-one ecosystem yang dibentuk di Web3 pastinya. Jadi yang pertama ada Seamless Loyalty Engine, lalu ada SMB Intelligence Hub, dan juga Trust and Privacy Layer. Cuma ini untuk Trust and Privacy Layer kami masih pikirkan Pak untuk Zero Knowledge Protocol atau ZKP. Mungkin ini sedikit menjelaskan Pak. Jadi di sini ada mekanisme untuk workflow-nya. Jadi yang pertama pelanggan menunjukkan QR code membership ke kasir, lalu kasir scan QR-nya dan identifikasi pelanggan, lalu kasir itu ke back end-nya Mitra Chain kirim data-data pelanggan. Nah ini nanti dari back end Mitra Chain tuh bisa request Kris secara dinas, entah nanti menggunakan Sendit atau API yang lain. Setelah itu Kris akan dikirimkan ke aplikasi kasir dan pelanggan bisa membayar dengan Kris itu. Setelah itu akan ada hook kalau pembayaran sukses, dari akan ada update metadata NFT. Jadi membershipnya ini disimpan dalam bentuk NFT. Nanti setelah ada pembayaran, update metadata NFT yaitu penambahan stempel dan juga hash terhadap pesanan yang sudah dilakukan. Itu akan ada hook verifikasi ke belakang ke pelanggan untuk kirim notifikasi push ada sale yang didapat. Di sini juga kami menggunakan menu itu form untuk buat NFT. Oke. Ini sebenarnya ada, kalau saya lihat di sini ya, itu ada sedikit kekurangan di sini ya Pak, untuk itunya ya. Ini kan nanti pembayarannya pakai kris ya nanti ya. Gimana Pak? Paymentnya kan nanti pakai kris kan ya. Iya Pak. Ah, ah. Nah ini nanti eh ini ada satu yang kurang, yaitu kan kalau kris kan dia masih pakai fiat money ya, pakai fiat money. Jadi pakai rupiah kan, rupiah atau pakai dolar atau apalah, pakai mata uangnya pakai mata uang real ya. Sementara ini untuk yang eh, melakukan minting di ini, di mana itu di NMKR, itu kan dia harus paymentnya pakai kripto. Tapi sebentar ya, kalau nggak salah NMKR itu sekarang sudah bisa support untuk pakai US dollar. Kita cek ya, apakah dia sudah diaktifkan atau belum ya? Kalau sudah diaktifkan, nah ini bisa langsung nih API-nya. Tapi kalau dia belum, masih belum diaktifkan, nah ini agak repot nih. Ntar ya saya cek dulu ya. Soalnya waktu dulu saya sudah coba pernah juga bikin, terus yaitu dari bulan lalu itu tuh
di NMKR itu untuk pembayaran fiatnya ditutup sementara. Nah, ini yang perlu dicek lagi ya. Jadi nanti jangan sampai nanti begitu dijalankan, nanti aplikasinya jadi apa nggak berjalan gitu kan ya. Jadi nanti si NFT-nya nanti nggak berfungsi jadinya untuk mintingnya ya. Sebentar saya cek dulu nih. Permisi Pak, izin menjelaskan mungkin Hmm? untuk rencananya itu yang minting NFT itu Hmm? dari pihak UMKM-nya Pak. Jadi pelanggan itu tidak perlu beli kripto dan yang lain-lain. Jadi cuma daftar, bikin wallet dan nanti dapat NFT dari UMKM-nya Pak. Oh, oke oke. Jadi UMKM-nya itu yang nanti perlu punya perlu punya wallet ya. Oke. Iya Pak. Nah, betul betul betul. Ya ini saya baru buka nih di NMK Studio, dia masih menyebutkan bahwa paying with fiat temporarily is not supported. Jadi masih belum disupport. Jadi memang benar apa ibaratnya harus pakai si UMKM-nya itu harus punya dompet kripto itu paling nggak yang eternal itulah paling nggak seperti itu. Oke, bagus nih. Ya silakan dilanjutkan lagi penjelasannya. Mungkin dari kami Jadi nanti pakai itu ya, pakai API aja kan nanti ya ininya untuk mintingnya. iya Pak. Oke. Jadi udah pernah buka-buka ininya kan NMKR Studio, sudah familiar kan ya? Gimana, Mohon maaf Mas bagaimana? Farhan, Mas Fikar, apakah sudah pernah membuka ini NMKR Studio? Eh, Pernah Pak, tapi kalau minting di Ethereum pernah sih Pak, cuman kalau di Cardano belum pernah Pak. Oh, itu pakai apa? NMKR juga? Oke, ini Bagaimana udah Pak? apa? Ini apa? Hmm? Ya, Mas apa nih? Mas Fik apa? Mas Fikar ya? Ini udah presentasi halaman terakhir atau gimana? Masih ada yang mau dipresentasikan? Saya izin stop share ya Pak. Terima kasih Pak. Oke oke. Oke oke sama-sama. Oke, jadi itu ini ya kan tadi cukup menarik ya. Jadi idenya Mas Farhan itu jadi UMKM itu nanti bisa melakukan minting NFT menggunakan NMKR. Jadi di Karena juga nih ada nih selain yang kemarin ya kita bikin pakai apa namanya pakai game changer, bisa juga pakai namanya NMKR. Itu bisa juga tuh. Dan karena Pak NMKR itu dia support selain pakai kripto pembayarannya, dia juga bisa pembayarannya itu bisa dilakukan pakai fiat, jadi pakai fiat money, jadi pakai rupiah atau pakai dolar ya pembayarannya itu. Dan dia juga bikin NFT itu nggak perlu coding gitu loh. Jadi cukup ngisi-ngisi form aja. Nah ini bagi yang tertarik nanti kalau saya mau pingin ke apa ngecek-ngecek ya, itu silakan ini saya taruh di chatbox ya. Jadi sekalian juga nih ngejelasinnya. Nah, ini di NMKR Studio. Nah, di sini kalau misalnya kita nggak mau pusing, itu bisa langsung pakai pakai create ini ya. Jadi ini bahannya langsung bikin NFT untuk minting. Tapi kalau kita mau di apa namanya menjalankannya lewat aplikasi, nah itu kita pakai ini. Integrasinya pakai API di sini. Dan API-nya ini ada banyak ya di sini ya. Nanti bisa dicek di sini. Nah, ini adalah salah satu di API-nya ya. Nah, ini sudah ada semua di sini ya. Startnya accept. Nah, fiturnya apa aja? Ini adalah perintahnya nanti ya. Kalau mau kita menggunakan ini untuk API fiturnya, ini bisa juga untuk melakukan pembayaran.
ya, payout wallet atau juga list ini ya untuk atau create customer ini. Jadi nanti misalnya nanti ada mau bikin sub customer itu bisa nanti kayak perintah ini nanti di sini. Kemudian untuk aset token itu adalah ini perintahnya ya. Ini untuk melihat untuk ngeblok ya. Ini untuk ngeblok atau unblock untuk NFT berdasarkan UID-nya. Kemudian untuk cek metadatanya ada di sini. Untuk ngecek valid atau tidak. Ini untuk menghapus NFT dari database. Ini juga dari ini ya. Dari database berdasarkan dari NFT UID-nya. Ini ya. Jadi perintahnya banyak semua ada di sini semua. Dan ini ada proses burning ya. Untuk create burning, create project dan segala macam ini ada di sini semua. Untuk melakukan payment ada di sini semua. Termasuk proses minting di sini. Terus ada juga untuk address reservation dan lain sebagainya. Tapi ini adalah untuk yang ini untuk yang melakukan upload ya file yang dipin ke IPFS. Nah ini yang sebenarnya ini nanti yang berbayar nih ya kalau di ini. Terus sebenarnya untuk yang sebaiknya nanti pakai Pinata. Kalau Pinata masih gratis ya. Kalau ini nanti berbayar. Nah nanti untuk yang kalau misalnya nanti mau malas saya malas coding gitu kan, pengen cepat selesai gitu kan, nanti bisa langsung ke ini pakai ini aja create project ini. Nah ini nanti tinggal dipilih ya mau pakai Cardano atau mau pakai Solana. Sekarang kan kita pakai apa namanya informasinya blockchainnya dibikin ada Cardano. Maka nanti ininya sini adalah pakai Cardano. Kemudian di sini kita pilih NFT projectnya pakai NFT ya bukan FT. Kalau FT ini nanti larinya ke utility ya, ke utility token. Jadi token yang punya fitur-fitur tertentu. Kalau NFT ini dia tidak punya fitur, jadi semacam cukup kayak seperti apa ya namanya, kayak stiker gitu aja deh. Nah itu NFT itu. Nanti namanya di sini tinggal kita tulis project name-nya apa. Misalnya nanti tadi apa namanya itu ya, Mitra tadi kan, Mitra Chain gitu kan. Tinggal diketik Mitra Chain. Nanti ditulis sini URL-nya. Jadi URL ini adalah websitenya di mana. Tapi kalau nggak punya ya dikosongkan aja. Kemudian deskripsinya apa? Misalnya nanti di sini deskripsinya adalah Mitra Chain loyalty token gitu kan ya. Loyalty token itu. Nanti prefixnya apa? Ini tinggal ditulis saja prefixnya. Misalnya tadi pakai perintah apa nanti ya? Apa MTX misalnya. MTX misalnya. Seperti itu. Kemudian ini kalau misalnya nanti punya Twitter handle atau di X tinggal taruh di sini. Kemudian untuk logonya bisa taruh di sini ya, tinggal diupload aja image-nya seperti apa. Nanti kalau sudah oke, tinggal di next. Nanti di sini nih, nanti kita ngisi nih. Nah, kalau di sini kan apa? Ini udah ngelink ya, langsung ke eternal saya ya di sini ya, wallet address-nya. Nah, di sini tinggal kalau saya ini udah pernah saya jelaskan belum ya? Oh, oke saya jelaskan lagi nggak apa-apa deh. Jadi kita nanti mau pakai yang CIP 25 atau pakai CIP 628. Kalau CIP 25 itu yang paling mudah ya, karena apa? Ini adalah yang lama ya. Ini jadi untuk metadatanya, metadata standar. Tapi untuk yang ini itu adalah yang baru nih. Kalau siapin apa 68 ini udah masuk di dalam itu ada governance-nya juga di situ. Nanti bisa dicek ya detailnya seperti apa. Dan kemudian kalau sudah oke, tinggal nanti di ini. Kalau kita udah punya policy yang lama, tinggal pakai policy yang lama. Tapi kalau kita nggak punya, cukup pakai bikin policy yang baru. Seperti itu. Kemudian tinggal nanti kita ngisi nih data-datanya nih. Nah ini metadatanya nih. Kita masukkan ya data-datanya yang mulai dari Twitter, Discord, websitenya, dan Telegram. Kemudian nanti ada masukin ininya, static key-nya. Terus ini adalah untuk masukin placeholder-nya. Nanti kita suruh masukin metadata juga nih. Nah, yang ini. Nah, inilah metadatanya nanti. Yang untuk yang comply dengan CIP 25. Tapi kalau yang CIP 68 itu kan lebih panjang lagi ya. Karena ada data-data governance juga di situ. Dan ini nanti display name-nya kita taruh di sini ya. Nanti informasinya. Seperti itu. Kemudian nanti kalau udah selesai, nanti kita bisa cek nih. NFT kita seperti apa bentuknya tuh. Itu di summary ini.
Jadi nanti namanya itu adalah Mitra Chain ya. Mitra Chain Loyalty Token. Prefixnya itu namanya MTX. Ininya 20 menit. Kemudian NFC supply-nya itu cuma satu aja. Kalau kita misalnya nanti di apa yang tadi kan pakai buat untuk apa namanya? Untuk UMKM. Nah, itu nanti bisa misalnya mintingnya sekalian banyak gitu kan. Untuk pelanggannya itu loyalty misalnya kita pakai anggaplah eh, kita menarget untuk loyalty itu ada 10.000 gitu ya. Atau udahlah yang kecil aja dulu kan masih UMKM kan. Berarti anggaplah 500 atau 1.000. Nah, nanti kita bisa taruh tuh maksimum NFT supply-nya itu jadi 1.000 di situ. Nanti gantinya itu cukup di sini. Itu ada di nah, itu di nilainya nih, ntar kan. Itu ada kita suruh masukkan value-nya itu berapa NFT-nya. Jumlah yang akan kita minting. Nanti ada di situ datanya. Ini 20 menit. Teksnya. Oke. Ini storage-nya juga bisa dipilih ya. Nah, ini kalau IPFS itu adalah yang global ya. Jadi berarti semua blockchain rata-rata akan naruhnya di IPFS. Kalau untuk Cardano itu sendiri udah punya namanya Iagon. Oh, jadi Iagon tuh ini. Saya buka juga di ini. Nah, ini ya. Jadi Iagon. Cuma Iagon ini masih belum fully functional seperti IPFS. Jadi Iagon itu hampir mirip jadi seperti apa ya? Cloud storage gitu. Ntar ya, ini juga saya udah pernah testing juga dan juga jadi tester juga waktu itu. Jadi kita nanti ngehooknya itu pakai di connect pakai Cardano Wallet. Jadi pakai ini di connect. Oke, Grand Access. Oops. Ntar kenapa nih? Something wrong. Harusnya oke, harus masukin password soalnya. Salah harusnya sih. Oh ya, passwordnya salah. Sebentar. Ya, ketik dulu passwordnya. Ya, udah masuk. Nah, jadi kalau ini udah tidak ada yang gratis juga. Yagon juga itu sudah tidak gratis juga. Jadi dia pakai $22 sekarang. Dulu sebenarnya masih ini, masih gratis juga nih. Bahkan kalau waktu awal-awal tuh testing itu kita ini dikasih namanya email apa? Email gratisnya juga. Nah, di sini kalau di Yagon itu kita bisa langsung ya untuk launch first application itu bisa bikin ya di sini ya. Seperti ini. Ini tokennya harus di paste dulu di sini. Jadi kalau udah punya tokennya tinggal di paste aja di sini. Jadi nanti waktu kita beli itu nanti dapat token, tinggal di paste di sini, tinggal dijalankan nanti si aplikasi kita. Jadi tinggal di-input ke ini ke apa GitHub repo-nya termasuk dengan branch name sama port, tinggal nanti aplikasinya itu udah berjalan. Nah, kelebihannya apa? Kalau pakai Iagon, jadi eh, ini tuh hampir sama seperti AWS konsepnya itu. Cuman bedanya kalau di Iagon itu si aplikasi kita baik back end dan front end itu didesentralisasi. Jadi eh, kalau misalnya kalau di ini ya, misalnya ada node apa ibaratnya ada yang mau dihack gitu ya. Kalau ada yang mau ngehack itu, ngehack apa namanya aplikasi kita atau ibaratnya kalau gini, kan di Indonesia kan sering kali ya ada eh, orang kesel gitu kan ya, tahu-tahu nyerang ke aplikasi kita kemudian di deface gitu kan. Jadi namanya diganti lah atau apa gitu kan, dicoret-coret atau gimana dia websitenya. Nah kalau pakai Iagon
Kelebihannya itu apa? Jadi dia tuh kalau misalnya ada orang salah satu nge-device satu node apa satu apa sih aplikasi kita itu misalnya dia berhasil ya nge-device gitu ya ngerubah-rubah gitu kan termasuk ngasih apa gitu kan itu dalam waktu hitungan beberapa menit itu akan kembali lagi tuh nge-refresh lagi balik lagi ke ini jadi apa ke setup awalnya itu karena apa kalau karena di blockchain itu dia konsepnya adalah 50+1. Jadi kalau misalnya ada hacker atau apa gitu kalau menyerang eh, aplikasi atau website yang berbasis blockchain atau decentralized web application, maka dia harus menyerang 51% dari total node yang ada. Nah, yang jadi masalah, ini kan kalau di node-nya Cardano ini kan jumlahnya nggak cuma satu nih, ya kan? Jumlahnya banyak nih, bahkan bisa juta apa jutaan ini. Nah, itu yang akan menjadi kelebihannya. Jadi apa? Kalau misalnya kita mau ada hacker mau ngehack, ya mau nggak mau dia tuh harus mampu mempersiapkan resourcesnya. Jadi resourcesnya harus banyak dulu. Jadi akhirnya apa? Ya karena harus memerlukan resources yang banyak, akhirnya ya ini apa namanya tidak worth it ya ujung-ujungnya seperti itu. Jadi ini adalah ya Asia. Sebenarnya ada yang gratis ya. Dulu sih masih ada yang gratis, sekarang sudah nggak ada yang gratis nih. Sebentar. Nih, oke, 2,2. Tapi ini cukup murah ya. Apa 2,2 dolar per bulan ini kan ya. Kalau misalnya nanti kalian mau scale up juga, saya masih inilah masih oke. Jadi banyak dia punya 1 terabyte ya storage ya. Termasuk dengan bonus 500 gigabyte. Nah, ini nanti bisa dipilih ya nanti. Kemudian nanti kalian juga bisa melakukan stake juga di sini, staking. Bentar, ini bisa nggak ya dia? Oke, dan akses. Yuk, proceed. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini ya untuk notes-nya dan nanti posisi saya juga ada di mana. Nanti bisa dilihat di sini. Ini dia masih loading. Ah, ini kan ya ada note-nya nih. Nah, ini adalah note-note-nya ya. Termasuk ada yang di Dubai juga nih. Itu dia marginnya 15% dan ini nanti ini kalau saya mau ini ya, mau staking uang saya yang ada di wallet ya. Saya kan yang terdekat di sini ya. Ya udah saya delegate ke sini deh. Saya delegate ke sini. Nah, ini kalau udah oke, tinggal di sign transaction. Tapi ntar ini berapa persen nih? Ini dia masih update. Nanti kalau misalnya udah oke, ini tinggal saya masukin ya. Ini mau berapa nih mau di delegate? Dia berapa nih minimal? Oke, saya masukin aja lah 10 misalnya. Dia mau terima nggak? Oh, berapa nih? Harus 368 yang dimasukkan. Oke, belum bisa. Nanti kalau saya harus dia mintanya banyak nih, harus delegate-nya harus besar nih. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau ngecek ya, itu nanti bisa di ini di mau staking segala macam itu bisa seperti ini langsung ke Iagon ya. Seperti itu. Ini adalah decentralized storage atau semacam decentralized AWS-nya yang ada di Cardano. Seperti itu. Ini amount to delegate-nya harus segini. Berapa nih? Berapa ada nih? Oh, ini 367 Iagon. Oke, berarti ini saya harus saya isi dulu nih wallet saya untuk senilai itu ya. 367 ini. Gitu. Ini nanti earningnya juga bisa dicek di sini ya.
Jadi staking itu pada prinsipnya adalah seperti ini ya. Jadi untuk oke, jadi kita kayak semacam menaruh dana di sana di sebuah node ya, kita delegasikan misalnya kita punya uang 100 ya, $100 terus harus ada gitu kan. Kita akan delegate. Nah, nanti begitu setiap ada transaksi atau apa gitu ya dari sistem yang ada di ini. Nah, itu nanti kita akan mendapatkan namanya semacam insentif di situ. Jadi nanti dia akan dibagi-bagi tuh. Jadi sebesar berapa misalnya nanti di ini ya, di yang dapat delegate apa dapat namanya apa namanya semacam kayak penggunaannya di sisi servernya itu. Misalnya nanti dari si ini, dari yang di Dubai ini ya. Kemudian dia punya node marginnya 15%. Nanti apa? Misalnya kita punya di sini dari 5.300 ini, kita misalnya punya 100 gitu ya. Berarti nanti tinggal dibagi aja. 100 per 5.370 ini dikali dengan berapa nilai ininya, nilai yang sudah ini ya, untuk rewardnya itu ya, reward dari si ekosistem ini di sini. Misalnya nanti rewardnya tuh dapat 1.000 gitu ya, tinggal aja nanti 1.000 dikali dengan 100 dibagi 5.370, itulah yang kita dapatkan nanti di wallet kita. Dan nanti misalnya kita bisa dapatkan di sini nanti di my earning ini. Atau kalau ntar ya, ini di wallet saya kalau pengen lihat, atau kalian bisa juga lakukan simulasi ya, simulasi apa namanya staking itu di wallet Cardano. Jadi ya itu yang kecil-kecilan aja sih kalau yang di wallet Cardano. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya uang di situ, punya kripto di situ, $10, apa sih 10 ada gitu ya. Daripada demand gitu aja, langsung aja di staking gitu kan. Nanti kalian tuh paling nggak dalam setelah berapa cycle gitu nanti kan dapat apa namanya semacam insentif di situ. Walaupun kecil ya, tapi lama-lama tuh tabungan kalian tuh kan banyak tuh, makin besar itu di situ. Itu ya. Oke, ini adalah Iagon ya. Jadi Iagon itu adalah eh decentralized storage yang ada di Cardano yang hampir sama seperti IPFS. Tuh, oke, yang ini ya. Ini kalau mau stake, kalau ini untuk node. Nah, ini adalah storage node-nya ya. Jadi kalau storage node ini itu begini konsepnya. Jadi misalnya kalian punya komputer banyak itu di rumah gitu ya. Terus kalian mau ikut serta nih di Iagon gitu kan. Jadi banyak apa? Si server kalian itu mau digabungkan dengan ini, dengan jadi ibaratnya jadi node-nya si Iagon. Nah, itu kalian bisa nih di sini. Jadi nanti tinggalkan set apa di sini. Kita tambahkan di sini pakai CLI ini. CLI atau pakai GUI ini ya. Tapi kalau rata-rata kebanyakan sih orang lebih suka pakai CLI ini karena dia lebih banyak apa pakai single apa pakai satu line aja ya. Pakai model line comment aja. Jadi begitu nanti kalian masukkan di sini auto scan key-nya itu nanti apa? Si sistem kalian itu, si server kalian itu kan terhubung ke jaringan Iagon ini. Dan itu nanti kalian akan mendapatkan eh, semacam apa insentif juga tuh di situ. Itu ya. Jadi kalau misalnya kalian ini mendapatkan apa namanya kerja apa tanpa apa passive income lah. Nah, itu bisa juga nih pakai ini. Jadi kalian bisa bisa menggunakan staking atau juga kalian bisa menyewakan server kalian di connect ke Iagon seperti itu. Jadi kalian punya banyak pilihan ya kalau mau pingin mendapatkan passive income. Tuh. Oke. Waduh, nggak kerasa nih udah 522. Oke, bagaimana? Jadi di apa ya? Di kripto itu jadi jangan cuma bapak ibaratnya beli kripto, beli NFT di blockchain itu banyak hal-hal yang ibaratnya kalian tuh bisa mendapatkan passive income di situ. Apalagi kalau sampai kalian bisa bikin ini, bisa bikin aplikasi, itu akan bisa di double income. Dari sana apa nih? Dari tadi aja kan kalian bisa lihat tuh, income-nya banyak kan. Untuk yang tadi ya, untuk yang server itu kalian nggak perlu harus beli komputer yang high end. Bahkan kadang-kadang itu kalau orang di sini itu, bahkan orang-orang dari ini ya, dari Asia Tengah itu, mereka itu ada itu ya, yang ngumpulin eh yang itu ya, apa namanya? Ada itu yang game-game itu ya, yang Sony PlayStation atau apa tuh Sega segala macam tuh. Nah tuh mesin-mesin itu yang mereka rombak tuh. Mesin-mesin itu yang mereka rombak dan itu untuk diri storage-nya tuh di situ. Dan itu mereka lumayan tuh untuk bisa mendapatkan passive income hanya dengan menyewakan storage aja. Jadi storage sama computingnya ya itu udah lumayan tuh bisa mereka dapat tuh per apa banyak per bulan itu
ya lumayan lah berapa ribu dolar gitu kan ya. Walaupun dikonversi dari kripto ya. Seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan atau yang mau presentasi? Semoga tadi itu ya Mas Farhan ya tadi ya. Paling nggak sudah ini ya untuk yang ini. Jadi eh, nanti Mas Farhan bisa pakai dua alternatif ya untuk mintingnya itu mau pakai API atau mau pakai yang metode tadi itu. Jadi beratnya Mas Farhan langsung bikin UMKM-nya langsung meminting berapa ribu NFT, nah itu langsung tinggal didistribusi seperti itu. Oke, ada lagi yang mau presentasi atau yang mau bertanya juga nggak apa-apa. Oh ya, sama. Oke, untuk tadi itu ya, untuk yang Mas Adiana tadi, membahas lagi Mas Adiana. Jadi kalau untuk yang maritim blockchain itu mungkin agak berat ya, apalagi cuma 4 minggu. Makanya kemarin saya coba tanyakan dia berapa berapa orang nih timnya. Kalau timnya cuma bertiga, waduh berat banget itu. Terus terang aja, sisi saya waktu bikin dulu aja itu tim saya itu ada 12 orang itu developernya. Nah, dan sementara Mas Adiana 3 orang, waduh. Saya aja tuh bising apa ibaratnya akan banyak capeknya di back end ya. Kalau front end sih nggak terlalu capek itu. Di back endnya itu yang bikin puyeng itu. Karena apa? Kalau kita nggak mature di back endnya itu banyak sekali apa open hole di situ. Jadi banyak banyak bugsnya itu udah pasti ada tuh. Belum lagi di smart contract gitu. Nah, tapi untuk yang pet breeder itu kan ibaratnya lebih cepat ya. Bahkan kalau misalnya Mas Adian cuma bertiga, itu bisa dibikin sesimpel mungkin aja. Jadi begini metodenya, nanti eh, nggak perlu harus sampai ke apa namanya pakai model itu ya GPS yang chip yang menggunakan GPS. Jadi cukup nanti masukin aja data-data si ininya si breedernya itu. Jadi bisa nanti kalau ini ya di Jogja ada nggak ya? Di Jogja coba dicek ya di breeder-breeder itu. Itu nanti mereka biasanya punya namanya buku breedernya itu. Kalau anak-anak saya itu ada semua tuh breedernya itu. Kayak si Ale itu kan dia punya tuh bukunya itu. Jadi dia jenis apa, terus usianya berapa, lahir dari mana, bapak ibunya juga siapa, itu ada semua di situ. Termasuk nanti datanya itu data vaksinnya ya nanti itu bisa dimasukkan tuh nanti itu Mas Adiana. Nanti itu saya bisa nanti bisa kontak-kontak saya juga ya. Nanti bisa saya kasih eh, apa isian di dalamnya itu ya, kalau di anak-anak itu saya pakainya namanya buku paspor ya. Jadi nanti di situ ada nama mereka, kemudian powernya itu siapa, termasuk mereka lahir di mana segala macam itu ada semua di situ data-datanya itu. Termasuk nanti vaksin pertama mereka kapan, apakah mereka disteril atau tidak, itu data-datanya ada juga di situ. Nah itu nanti bisa ditaruh di sebagai metadata di on-chain-nya nanti. Begitu Mas Adiana. Jadi paling nggak bisa apa namanya bikin aplikasinya cepat tapi juga mature gitu. Jadi siap di scale up gitu. Jadi nanti datanya nggak perlu yang banyak-banyak dulu. Paling nggak minimum 5 lah, 5 item. Jadi paling nggak jenisnya apa, bidulnya ya. Misalnya yang paling gampang lah, yang itulah apa kucing misalnya kan ya. Jadi nanti namanya siapa, lahirnya tanggal berapa, kemudian dia dari eh, jenisnya itu jenis apa, misalnya dari British Shorthair gitu ya. Nah British Shorthair sendiri itu macam-macam tuh. Ada British Shorthair yang benar-benar pedigree, ada juga yang mix. Nah itu nanti yang berarti apa? Data keempat itu adalah walaupun dia British Shorthair, tapi dia ada apakah dia mix atau origin gitu kan, pedigree gitu. Nah itu nanti bisa ditulis itu. Misalnya pedigree ya tulislah pedigree. Kemudian yang data kelima itu adalah dia dari dari breeder yang mana originalnya gitu kan, certified breedernya. Nah itu bisa tulis itu. Jadi datanya cuma 5 aja. Nama, kemudian tanggal lahir ya, tanggal lahir, kemudian jenisnya, misalnya dia British Shorthair atau Scottish gitu kan. Kemudian data keempat adalah dia itu original, pedigree atau mix gitu kan. Kemudian data kelima itu adalah
certified pedigree apa certified si breedernya itu. Alamatnya apa? Misalnya dari Jogja Pet Breeder. Nah, itu nanti itulah data yang kelima seperti itu. Itu nanti ya bisa di minting ya di apa di on-chain-nya berupa NFT misalnya. Nanti NFT-nya itu bisa nanti bikin sendiri tuh, Mas Adiana. Itu bisa nanti minta bantuan AI itu. Jadi bisa diintegrate. Ya caranya paling mudah itu pakai NXN itu. Jadi nanti data si 5 itu ya nanti di feed ke AI itu nanti langsung kalau saya sih kemarin ya bikinnya itu pakai Hugging itu ya, Hugging Face. Jadi dengan promptnya itu tolong dibuat NFT high definition yang bisa berputar ya, bisa berputar 360 derajat. Datanya itu adalah 5 item itu tadi. Nah, nanti data itu si image-nya kan langsung keluar tuh dari si AI NXN itu ya. Nah, itulah data itu nanti langsung disimpan di IPFS atau pakai Pinata, ditaruh di Pinata pakai API itu, ditaruh di Pinata. Nanti kan apa? Dari Pinata kan langsung keluar tuh, langsung dipin ya, dipin keluar si ID-nya itu, nomor si ID ya, atau data ininya, data apa namanya, alamat penyimpanannya itu di mana gitu ya. Nah, alamat itulah yang nanti yang akan dipakai di kita hook ke smart contract waktu di minting. Yaitu mintingnya itu nanti bisa terserah nanti mau pakai yang tadi seperti Mas siapa tadi? Mas Farhan tadi kan pakai ini, mau pakai NMKR, boleh pakai NMKR. Bisa juga pakai NMKR. Atau misalnya Mas Adiana, saya malas pusing nih, harus buka-buka barnya pakai NMKR kan berarti apa? Saya harus lagi ngehook lagi kan ini apa wallet saya segala macam. Saya pengen gampang aja, pengen cepet. Ya udah pakai game changer kan game changer apa? Itu udah wallet tapi bisa juga minting gitu loh. Iya kan? Ya udah tinggal aja nanti di meetingnya pakai game changer seperti itu. Udah selesai. Dan terus nanti apa? Hasil mintingnya itu kan nanti langsung ditampilkan di ini di aplikasinya Mas Adiana. Udah selesai seperti itu. Begitu Mas Adiana, semoga bisa memberikan gambarannya ya untuk aplikasinya seperti apa. Jadi cepat bikinnya tapi nggak ribet gitu kan ya. Seperti itu. Ini juga untuk yang kalau misalnya keterbatasan resources ya. Kalau resource-nya terbatas jadi tetap bisa dijalankan. Atau kalau ada lagi misalnya yang punya ini, punya ide lain lagi dari grup yang lain. Sebenarnya apa kalau misalnya untuk yang aplikasi itu nggak perlu yang muluk-muluk ya, sampai harus bikin landing segala macam tuh. Itu sebenarnya apa? Begitu kali nanti di Jogja tuh banyak sekali ide-ide yang bisa dibikin itu. Termasuk salah satunya gini, kan di Jogja itu banyak sekali tuh tempat-tempat makan tuh, ya kan? Tempat-tempat makan tapi yang belum terkenal. Ibaratnya kalau terkenal pun paling wilayah Jogja aja, orang Jogja aja yang tahu gitu kan. Sekarang kan pemasaran yang banyak dilakukan itu adalah pemasaran melakukan lewat TikTok, ya kan? Cuma TikTok itu hanya bisa eh, membuat si orang penasaran aja, alias FOMO, ya kan? Tapi untuk menjadikan loyalty seorang tuh bisa mau beli lagi ke situ, itu kan nggak ada tuh. Nah itu kalian bisa bikin NFT-nya. Itu tadi yang idenya Mas Farhan tadi kan pakai mitra itu salah satunya itu. Cuma tadi kan mungkin Mas Farhan nggak menyasarnya mungkin bukan dari untuk yang apa namanya ini ya apa namanya yang gerai-gerai makanan itu yang di ada di Jogja. Nah itu kalian bisa juga tuh bikin itu. Bisa kerjasama misalnya kalau saya waktu di Jogja itu sering tuh ke ini nih apa namanya ada soto Kadipiro ya tuh. Ya kan? Nah, kalian tuh bisa tuh nanti kerjasama coba approach tuh di soto Kadipiro tuh. Eh, Gimana Pak? Kalau misalnya nanti kita bikin nih semacam pelanggan gitu ya, kartu pelanggan tapi pakai berbasis NFT. Jadi bahkan apa? Kelebihannya NFT itu bisa berupa semacam untuk meningkatkan apa namanya tuh ya hubungan ya antara si pembeli dengan si penjual dan juga jadi semacam jadi pelanggan gitu. Jadi banyak kalau nanti ada info-info terbaru atau misalnya ada menu-menu terbaru di Soto Kadipiro tuh atau nanti misalnya
ada event-event atau ada apa gitu, acara apa di itu nanti akan diberitahukan tuh lewat itu, lewat aplikasi. Karena apa? Dia sudah punya NFT, loyalty NFT ya, dari Soto Kadipiro misalnya. Atau ada lagi misalnya dari apa tuh ya? Kan di Jogja tuh banyak sekali tuh makanan-makanan yang baru tuh. Nah, seperti itu tuh bisa kalian bisa kerjasama di situ. Terus sebagai ide-ide aja sih. Jadi barangnya bisa kalian kembangkan ya ide-idenya. Atau yang kemarin saya infokan juga, misalnya untuk yang kain batik, ya kan? Yang di Solo kan, misalnya yang tinggal di Solo, misalnya nanti mau apa? Di Solo kan ada tuh namanya apa tuh ya? Yang ada pasar batik itu ya di Solo itu. Kalian bisa kerjasama itu dengan salah satu toko foto batik itu di situ. Jadi misalnya kalau beli dari toko batik itu untuk produk-produk yang misalnya batik yang pakai tangan itu ya, batik canting tuh, bukan batik yang cetakan, itu otomatis langsung mendapatkan NFT. Jadi NFT-nya itu bentuknya tuh berupa NFT batik yang di ini ya, yang dilukis pakai tangan itu. Itu bisa juga seperti itu. Oh, oke. Kalau mau, ya nggak apa-apa. Mau konsul besok juga nggak apa-apa. Jadi atau mau nanti pelanggan nge-DM juga nggak apa-apa. Nanti langsung bisa di-guide ya. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau presentasi atau ada yang mau bertanya? Silakan. Karena ini udah open ya. Saya sih open aja sekarang karena materinya sebenarnya udah semua. Jadi sekarang kalau misalnya nanti mau brainstorm untuk yang apa berapa namanya brainstorm untuk yang ide-ide ya inilah waktunya. Karena besok itu sudah opening hackathon. Jadi paling tidak semalam ini kalian bisa pikirkan apa yang akan ditampilkan besok pada saat hackathon ya. Itu. Jadi besok itu adalah waktunya kalian untuk show. Misalnya nggak nanti ada ragu-ragu apa gitu nggak apa-apa juga gitu. Nanti misalnya kan punya punya waktu 4 minggu ya untuk ini ya. Misalnya nanti untuk bikin aplikasi juga ada kesulitan apa nanti bisa ditanyakan. Dan untuk contoh-contoh aplikasi segala macam sudah ada semua. Dan misalnya nanti ada kesulitan itu sebenarnya kalau untuk bikin aplikasi itu kalau sekarang tuh lebih mudah daripada waktu kita dulu tuh. Kalau kita dulu itu waduh kita mikir sendiri tuh untuk bikin apa aplikasi ya. Terutama untuk back end bagaimana ngehook antara back end dengan front end. Itu sebenarnya kalau zaman yang dulu nih sebelum ada AI nih, kalau kita bikin aplikasi itu ada dua tim itu ya, ada tim back end, ada lagi tim front end. Nah, di atasnya lagi itu ada namanya full stack. Jadi apa itu yang menggather dua-duanya tuh. Jadi back end sama front end tuh diintegrasi menjadi sebuah aplikasi yang saling berhubungan berkomunikasi. Karena kadang-kadang orang front end nggak mau ngomong sama orang back end. Jadi begitu nanti si jalankan barengan tuh banyak itu bugsnya itu. Lari sana lari sini dan akhirnya akan banyak open hole di situ. Nah, itu yang berbahaya ya. Karena aplikasi kalau sama terlalu banyak yang ininya ada loophole-nya itu yang nanti jadi ibaratnya jadi ngelebihin apa ya? Jadi kayak kalau ada udah bugs nah udah pasti harus kita cegah, tapi kalau udah ada terjadi loophole, nah itu yang repot. Karena apa? Ya kita nanti nge-tracing aja udah susah itu. Apalagi sampai nanti dokumen ininya ya eh, untuk developmentnya nggak ada. Wah, makin pusing lagi tuh kita untuk nge-tracingnya. Itu. Oke, ada pertanyaan tidak sebelum kita tutup? Kalau dari saya sudah cukup ya. Atau mungkin dari ini, Mas Dev Web 3 Jogja untuk persiapan besok. Apakah sudah siap nih untuk pembukaan besok hackathon nih? Ya, silakan Mas Dev Web 3 Jogja. Cek cek, halo, tes Ya, tes. silakan Mas. Baik Bapak, untuk teknis berkaitan pembukaan besok, tadi saya sudah mencoba koordinasi dengan Pak Yantirta. Kemungkinan sih nggak terlalu formal saja, tetap di lab komputer ya teman-teman. Itu. Nah nanti satu persatu ada yang pitching juga.
Seperti itu, Pak. Oke, sip sip. Jadi besok itu ya, nggak ada, sebenarnya besok nggak ada live coding. Jadi silakan nanti besok pitching sepuas-puasnya. Pitching. Jadi Iya, itulah waktu kalian tuh. presentasi. Nanti kameranya yang ada monitornya dihadapin ke layar. Itu. Oke, sip. Kalau gitu. Dan, Jadi dari saya mungkin dan itu aja ya untuk hari ini. Jadi silakan dipersiapkan nih satu malam nih. Karena udah itu ya, besok udah harus presentasi kan ya. ya benar, Pak. Oke, terima kasih kalau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fajar ada tambahan, Mas Fajar? Oh, nggak ada. Oh iya. Oke, berarti aman ya. Nggak, nggak ada yang ditanyain, teman-teman. Cukup? Aman ya? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan pada malam hari ini. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir, teman-teman. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk rekodnya, dan saya akhiri pertemuan pada hari ke-12. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.